Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius Pasal 1 ayat 5, demikian dikatakan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, barangkali kita sudah pernah menyampaikan nasihat. Nasihat yang kita sampaikan tentu itu merupakan sebuah pengajaran agar orang yang kita nasihati semakin dapat memahami apa yang akan dilakukannya, agar dapat mencapai apa yang diharapkan oleh orang yang menerima nasihat itu. Kita tentu menyampaikan nasihat itu bukan menjadi paksaan, namun kita menyampaikannya hanya berdasarkan kasih. Itu karena kepedulian terhadap orang yang ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Betapa pentingnya nasihat itu disampaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Dan yang pasti, setiap orang membutuhkan nasihat agar melakukan atau mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada persekutuan orang-orang percaya, untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah dia sampaikan di dalam persekutuan orang percaya melalui pemberitaan firman Tuhan itu adalah merupakan sebuah nasihat yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap hari, khususnya bagi orang-orang yang ingin meraih kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalaupun nasihat-nasihat itu disampaikan dengan berbagai cara atau metode, secara lembut dan keras, yang pasti nasihat yang dia sampaikan itu hanya berdasarkan kasih yang muncul dari hati yang suci, murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, itu berarti dia menyampaikan tidak secara sembarangan, tapi dengan kebenaran. Jadi nasihat itu disampaikan bukan memaksakan orang lain untuk melakukan kehendak atau keinginan pribadi dari orang yang memberi nasihat. Rasul Paulus tentu sudah banyak memberi nasihat. Dia bukan untuk memaksakan agar orang lain mengikuti kehendaknya, tetapi dia menyampaikan itu berdasarkan kasih, hati yang murni, dan iman yang tulus ikhlas, agar orang yang mendengarnya semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah untuk dilakukan
di dalam kehidupan. Karena jika benar dilakukan, yang pasti akan ada makna dan hasil dari kesediaan atau kerelaan melakukan kehendak Allah, yaitu kehidupan yang memperoleh sukacita melalui berkat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu sudah memahami bahwa nasihat itu bagian dari firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita tahu banyak pengajaran yang mau dilakukan di dalam kehidupan. Dan firman Tuhan itu disampaikan berdasarkan kasih Allah dan bukan untuk memaksakan agar orang-orang hanya melakukan kehendaknya saja. Tetapi kita melakukannya karena mempunyai makna di dalam kehidupan kita. Dalam arti kita mau melakukannya hanya untuk kepentingan yang selalu butuh pertolongan untuk berbuat dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itulah harapan, itulah keinginan yang pertama sekali disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga kepada kita semua. Kiranya kita tetap bertahan untuk mengikuti dan melakukan nasihat dari Allah melalui firman-Nya, agar kita selalu dapat bersukacita karena perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Allah. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali agar apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah melalui firman-Mu kami akui bahwa itu merupakan pengajaran, nasihat yang sangat baik di dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan semua yang baik yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dalam kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing, mulai dari anak kecil, remaja, para pemuda, pemudi, orang tua, para lansia. Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Begitu juga saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu, orang percaya kepadamu. Tuhan, lihat mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, berikan kesehatan dan kekuatan. Lindungi mereka Tuhan, anugerahkan kepada mereka kekuatan melalui kesehatan, sehingga mereka dapat mampu untuk melakukan pekerjaan dan tetap hidup dalam sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, lindungi semua orang-orang percaya dimanapun mereka berada, supaya tetap dalam kekuatan untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Begitu juga gereja-Mu kami tetap menyerahkan kepada-Mu Tuhan, agar Engkau senantiasa hadir untuk menyertai dan melindungi semua jemaat-Mu agar tetap dalam penuh sukacita hadir di hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua rencana, program yang telah ditentukan dilakukan oleh gereja-Mu kiranya dapat terlaksana dengan baik. Semua para majelis-Mu yang bertugas dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, kuatkan mereka Tuhan, sehingga dengan penuh kekuatan dan sukacita mereka mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita dalam melakukan semua aktivitas kita. Shalom, selamat pagi. Amin. Yesus kau si Bapak, tak sampai